Dengan wasilah penyakit itu, kalau dia memaksakan wudhu, kita kembali lagi pembahasan, maka nyawanya akan hilang. Atau fauta udwin, atau hilangnya salah satu anggota badannya. Kuwudu leungeunna coplok misalkan, kuwudu irungna lepas misalkan, kuwudu panona coplok misalkan. Apakah ada penyakit seperti itu? Ada zaman baru, tidak mungkin ada hukum, atau lamun tidak pernah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang insya Allah berkah ini, yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh kekurangan-kekurangan kita selama menjalani ibadah. Dan yang ketiga, semoga semua harapan-harapan kita, harapan untuk adanya kesehatan dari sakit kita, maksudnya kesembuhan, harapan untuk anak cucu kita yang sedang belajar sekolah, kuliah, ataupun yang sedang pesantren, semoga seluruh harapan-harapan itu disegerakan ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga cita-cita kita di tahun yang akan datang, rencana kecil maupun rencana besar di tahun 2025 yang sebentar lagi akan hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Wabil khusus secara hitungan tanggal tidak terasa tinggal 99 hari ataupun 98 hari lagi menuju Ramadan ya Padang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kekuatan, memberikan kita semua umur yang panjang dan sehat, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, seandainya umatku tahu, dan hadis ini sangat masyhur dan terkenal, seandainya umatku tahu akan fadilahnya Ramadan, seandainya umatku tahu akan keutamaan bulan mulia Ramadan, maka seluruh umatku akan berdoa kepada Allah dan meminta agar seluruh bulan yang 12 itu adalah Ramadan semua. Saking apa? Saking luar biasanya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini tidak Allah berikan fadilahnya kepada umat lain, kecuali hanya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu, maksudnya di bulan Ramadan, sekecil apapun amal ibadahnya, Allah lipat gandakan pahalanya. Jangankan hal-hal yang bersifatnya besar gitu ya, hal kecil sepele saja, seperti contohnya kita memberikan sumbangan sedekah takjil ke masjid, maka orang yang memakan takjil tersebut itu pahalanya diberikan kepada orang yang memberikan takjilnya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang memakan takjilnya. Jadi maksudnya yang memberi takjil mah pahalanya double gitu. Jadi pahala memberikan takjilnya dan pahala saumnya. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati ini, hati-hati ya. Kita singkat saja karena bukan ini inti pembahasan kita di subuh ini. Tapi ini sebagai pembuka saja. Hati-hati orang yang sengaja, kata Nabi, membatalkan puasanya tanpa ilat hukum. Nah, hajakeun batal ieu mah gitu tanpa alasan furu ya, tanpa alasan yang dibolehkan.
Contohna godin lah gitunya. Godin teh jadi mun di warung nu kaciri teh suku naungkul gitu. Godin teh. Maka kata Nabi secara hakikat gitu ya, bukan berbicara kodok. Secara hakikat puasanya tidak akan bisa diganti meskipun dengan puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa sepanjang tahun. Jadi dari mulai 1 Januari sampai 30 Desember dia berpuasa tanpa henti untuk mengganti saum yang 1 hari dia batalkan dengan sengaja tanpa alasan hukum, itu tidak akan terganti. Saking apa? Saking luar biasanya puasa Ramadan. Allah lipat gandakan semua pahala, semua harapan Allah kabulkan. Yang sering kita dengar hadisnya masyhur juga, yaitu setan-setan Allah belenggu. Kalau memang setan dibelenggu, kenapa tuh banyak yang maksiat di bulan Ramadan? Kan begitu ya. Ingat, yang dibelenggu teh setan, bukan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mah ku Allah teh dibelenggu, nu dibelenggu dengan setan naungkul. Gitu. Maka dikarenakan ada potensi fujur, kan ada fujuraha wa taqwa dalam dada manusia di Quran surat Asy-Syams kalau tidak salah. Nah, fujur ini yang menjadi sebab kenapa orang itu masih bermaksiat kepada Allah meskipun di bulan suci. Di setan mah geus eueuh. Tapi hawa nafsuna tidak. Dan mohon maaf, kebanyakan orang menafsirkan, mengendalikan, menahan hawa nafsu di bulan Ramadan teh ngan saukur dari mulai imsak sampai adzan maghrib. Kebanyakan begitu. Tapi maghrib tadi itu mah geus dikendalikeun hawa nafsu teh. Hanya gitu Kang Adi, coba wes tanya diri bapak sama diri ibu masing-masing. Kalau puasa mah orang sabar diomongkeun ku batur teh, sabar da keur puasa. Digogoreng ku tetangga da keur puasa, sabar. Tapi pas dara dan maghrib banyak yang gak terkontrol emosinya. Mana contohnya ketika datang maghrib, semua makanan di atas meja didahar kabeh. Sok. Dengan data baturanana sok. Seakan-akan kita tuh merdeka gitu dari imsak sampai maghrib tidak makan, pas ngong adzan maghrib, wah, dimulai minuman gak rupa-rupa pan. Aya kolak, aya goyobot, aya cincau, aya es campur, aya teh manis, aya es marjan. Nah, eta minuman khas Ramadan. Nah, lamun aya iklan marjan na TV geus siap-siap Ramadan ya pokoknya. Aya iklan marjan. Itu baru minumannya saja, belum makanan. Tadi teh tajil make korma sunat, geus korma beak tilu, bala-bala jeung kehu, jeung pisang. Eta teh baru berbicara tajil. Belum bicara makan. Sanguna nambah deui, terus naon deui? Oporna, rendangna, sambal goreng kentang, sambal goreng ati, sambal goreng tempe, wah segala dihakan. Gitu Mas Wati. Jadi seakan-akan nafsu itu kita biarkan liar kembali ketika datang adzan maghrib. Padahal kan cek Nabi, makanlah sebelum kau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baguslah ketika Ramadan cukup takjil heula. Agar apa? Agar kalian tarawehnya itu lebih cenderung banyak khusyuknya daripada heuaina. Sok, ayeuna beuteung wareg bawa taraweh, imamna pararanjang di maca Qur'an teh. Sapeuting sajuz, akan ripuh. Bas bagian ruku ti totog kana temo ke pantunuh teh ya, bas bagian sujud sare gitu. Jadi kendalikan nafsu ketika datang Ramadan, tidak hanya pas imsak sampai maghrib, tapi selama Ramadan kita latihan. Lambung kita selama 11 bulan dipakai ngagiling terus-terusan, sina istirahat di bulan Ramadan mah. Kendalikan makanan teh. Sudah saya sampaikan kan di pekan yang lalu bahwa penyakit itu datang kebanyakan dari apa? Dari pola makan yang tidak sehat. Itunya atur pola makan. Oke, langsung ke pembahasan kita. Masih berbicara tentang asbab tayamum. Review sedikit biar ingat. Yang pertama, tayamum itu diperbolehkan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau bagi orang yang sakit.
Yang pertama, orang yang dalam perjalanan terbagi ke dalam 4 bagian atau 4 kategori. Yang pertama, dia yakin tidak adanya air di sekitarnya, maka dia langsung saja tayamum. Yang kedua, orang yang mempunyai keyakinan di hatinya sepertinya ada air nih, maka dia wajib mencarinya, baik dekat maupun jauh. Dan yang ketiga, orang ini yakin di sekitarnya ada air, maka keyakinan ini terbagi menjadi 3 juga. Ya, poin yang ketiga terbagi menjadi 3. Yang pertama, airnya ada, posisi kita dekat terhadap air tersebut, dan di sisi lain banyak orang yang membutuhkan air tersebut. Maka mumpung kita dekat dengan sumber air dan kita istilahnya bisa langsung wudhu, maka bersegeralah untuk berwudhu. Nah, itu yang pertama. Itu mah tidak boleh tayamum. Kenapa tidak boleh? Karena posisinya dengan air dekat, terus airnya juga istilahnya apa? Cukup untuk berwudhu, maka dia berwudhu. Yang kedua, airnya ada. Nah, kita yakin airnya ada, tapi jauh. Kalau kita susuri air tersebut, habis waktu sholat kita, maka bertayamumlah. Dan yang ketiga, itu airnya ada, posisi kita dekat, tetapi nungantrina, wah, eta bejibun, bahasa Indonesia nama. Apa itu bejibun? Siga stadion GBK kamari jeung Arab Saudi gini. Pinuh ta jelema teh. Sumber saingan hiji gitu tah. Lamun urang maksakeun wudu di situ akan habis waktu sholat kita, maka langsung tayamum. Dan yang keempat, tingkah yang keempat adalah airnya ada, tapi kecil gitu, tempatnya kecil, airnya kecil gitu kan. Lamun di sumur mah cairna tengges hampir habis gitu kan, terus alat timbaana ngan hiji-hijina, terus lamun urang mencoba dari arah yang lain gak bisa, maka tayamumlah meskipun airnya ada. Karena kalau kita ngantri khawatir waktu keburu habis, terus khawatir keburu habis oge naon airna karena hese tempatnya. Begitu. Betul nggak Pak Bapak Sekretaris? Cocok? Oke. Bisa salah gitu. Makanya perlunya adanya apa? Bapak Sekretaris teh. Ya kalau kita berbicara tema lainnya, kita itu perlu Bung Towel. Meskipun beliau terus memaksa Sintayong mundur. Kenapa? Karena Indonesia itu butuh seorang kritikus yang handal sebagai bahan evaluasi. Gitu. Saya pun butuh gitu ya seorang sekretaris yang meluruskan perkataan saya, khawatirnya yang terlewat ataupun yang keliru. Karena saya pun manusia biasa. Nah, ini yang menarik, masalah orang sakit. Nah, di rumah sakit terutama. Wasababu tsani al-maradu. Dibolehkan tayamum setelah kita bahas yang minggu kemarin tentang di perjalanan, kita berbicara fil hadiri, yaitu di tempat masing-masing. Tapi judulnya sekarang bagi yang sakit. Nah, ini gimana tayamumnya gitu kan? Yang kedua, bagaimana kategori sakit yang diperbolehkan boleh tayamum, itu bagaimana? Yang ketiga, teknis tayamum bagaimana? Nah, ini kita bahas. Marid di sini salah satu aksamin, terbagi ke dalam 3 kategori sakit di sini. Al-awalu, yang pertama, ayyakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar ruhi au fauta udwin au fauta manfaatil udwi. Yang pertama, dia boleh tayamum jika dengan sakitnya tersebut
kalau dia memaksakan wudhu, pertama hilang nyawanya. Penyakitnya nih ya, ini wudhu baca mawat gitu. Oh, jadi ayat penyakit. Kenapa Imam Nawawi berkata seperti ini? Berarti dulu pernah kejadian ayah hiji penyakit, lamun teh mah jelema maksakeun wudu maot ieu jelema. Aya bu baheula nganu ka penyakit naon? Abi kita apa? Lamun ayeuna mah disebutna hipotermia. Dan ini jarang melanda orang-orang yang ada di sekitar kita seperti perumahan seperti ini, rata-rata pendaki gunung. Penyakit yang paling ditakuti pendaki gunung adalah hipotermia. Jadi suasana dingin yang sangat menusuk ke dalam badan yang membuat halusinasinya itu tidak terkontrol. Jadi lamun Bapak pernah dengar kenapa pendaki gunung banyak yang tersesat, diantaranya gara-gara eta. Penyakit hipotermia yang membuat dia itu berhalusinasi yang tidak jelas di atas gunung. Dengan wasilah penyakit itu, kalau dia memaksakan wudhu, kita kembali lagi pembahasan, maka nyawanya akan hilang. Atau fauta udwin, atau hilangnya salah satu anggota badannya. Kuwudu leungeunna coplok misalkan, kuwudu irungna lepas misalkan, kuwudu panona coplok misalkan. Apakah ada penyakit seperti itu? Ada zaman barat, tidak mungkin ada hukum, atau lamun tidak pernah terjadi. Jadi dengan adanya dia wudu jadi leungit gitu teh anggota badanna teh. Caroplokan. Siga penyakit gula kan si gigina teh leungitannya. Mulai muruluh. Hati-hati tanu penyakit gula. Bagaimana caranya? Jaga pankreasnya biar sehat. Caranya olahraga dan pola makan dijaga. Kurangi makanan-makanan yang mengandung gula, amis-amis. Matak leungit ruh henteu. Matak leungit anggota badan henteu. Au fauta manfaati udwi, atau hilangnya fungsi organ tubuh gara-gara dia wudhu. Misalnya kalau dia memaksakan wudhu dia buta. Misalkan kalau dia memaksakan wudhu sensitivitas kulitnya hilang. Baalnya disebut mati rasa. Nah, kalau orang oleh Allah diuji dengan penyakit tersebut, maka orang tersebut fayubahu lahu tayamumu. Jangan ragu lagi, udah tayamum. Maksakeun oge bisi naon? Bisi matak. Di sini pernah nggak Pak kejadian seperti itu? Orang kalau wudu hahamawat. Pernah ada gak di Baitur Ruya jamaah? Penyakit langka seperti ini. Aya teu? Tidak pernah dengar? Ah, sing ulah aya, amin. Sing ulah aya, ulah aya ke orang bahaya. Itu kategori sakit yang pertama. Jadi ini berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan anggota tubuh yang terlepas, berkaitan dengan fungsi organ tubuh yang akan rusak jika dipaksakan wudhu, maka dia boleh tayamum. Yang kedua, nih kategori sakit yang kedua, ayyakhafa ziyadatal illati wahya kasratul alami. Yang kedua, kalau dia memaksakan wudhu, maka semakin bertambah parah sakitnya. Tadi mah level tertinggi lah, level parah namanya bikin kamaot gitu nya. Ieu mah henteu sih nepi kamaot mah. Ngalamun dia memaksakan wudhu akan bertambah parah sakitnya. Bertambah parah sakitnya. Itu. Bahkan au yakhafu tulal muddatil bar'i. Selain bertambah parah sakitnya, semakin bertambah pula masa penyembuhannya. Itu penyakit naon ya? Ari nu penyakit gula nu basah geuning heug luka eta lama teh penyembuhanna. Penyakit gula basah geuning.
Kan air gula kering, gula basah, gula kering masih cenderung lebih cepat. Tapi kalau gula basah kan ketika sobek gening Pak, bagian tertentu itu kan lama sembuhna. Akhirnya dipaksakan wudhu. Atau mau garing-garing. Harus bagaimana? Nah, penyakit kategori seperti ini maka boleh berwudhu. Bahkan wahuwa al-maradul mulazimul muqarribu ila mauti cenah. Kalau dipaksakan terus gitunya menyebabkan dia bisa secara medis gitunya pimawateun gitulah. Ai maut langsung manteng kan mah pimawateun. Sebab kalimatna muqarribu ila mauti mun tadi mah kan langsung kontan maut penyakit pertama mah. Ieu mah lamun dipaksakeun kecenderungan untuk meninggalnya lebih besar. Nah, maka boleh tayamum. Warajihu jawazu tayamumi. Kaul ulama dulu ya sepakat bahwa penyakit yang seperti ini gitu ya, jawazu tayamumi itu diperbolehkan tayamum. Yang ngeri kieu penyakit berarti ayahnya penyakit kieu Ibu. Nepikeun ka maot benang ku cai teh. Nepikeun kalupas anggota badan, sapikeun kal hilang manfaat organ tubuh. Gara-gara naon? Gara-gara air. Luar biasanya penyakit kieu, naonnya penyakit ieu. Ngeri kieu penyakit. Itu seberapa juta? 2. Nah, ini yang ketiga mah rada ringan nu katilu mah. Atsalitsu ayyakhafa syainan yasiran ka'atharil judriyyi. Yang ketiga, penyakit yang level parahnya itu ya tidak selevel 1 dan 2 gitu. Seperti apa? Ka'atharil judriyyi, seperti cacar dina kulit. Nah, Bapak pernah cacar deh? Cacar pernah? Oh, pacar ya, bener. Nah, ini mah penyakit ringan, ya malahnya penyakit kulit tapi ringan. Jadi moal matak maut, ya mah. Terus moal matak naon? Moal matak menghilangkan manfaat organ tubuhna, gitu. Moal matak naon? Mendekati kematian, moal, ya mahnya. Nah, bagaimana untuk kategori yang ketiga tayamumnya? Kan gitu. Ini kan judulnya penyakit ringan seperti cacar, terus naondilah atau penyakit kulit sebangsaning gitulah. Maka boleh tidak penyakit seperti ini dia tayamum karena kan kategori ringan ya, tidak menyebabkan kematian, tidak mendekati kematian jika dipaksakan. Ini bagaimana? Nah, ini penjelasannya. Far'un lil maridi ayyatamida fi dzalika qaulat tabibil adli. Bagi orang yang sakit kategori ketiga ini, maka dia diharuskan ayyatamida fi dzalika qaulat tabibil adli. Kalau dalam bahasa kita, dengarkan saran dokter. Nah, ringan kan ya mah. Gitu. Mata kalimatna ayatamida fi dzalika qaulat tabibil adli. Nah, ya adli kade. Adli maksudnya dokter yang benar-benar jujur. Dokter yang adil. Dokter yang benar-benar bertujuan mengobati, tidak ada lagi yang lain-lain. Dok, panggilkeun lah tulisanana ya supaya orang bisa tayamum. Wah, teu bisa eta mah tuh nyogok dokter ngaranna eta mah. Jadi orang yang punya penyakit ringan di bagian kulit yang menjadi anggota wudhu seperti wajah, tangan, kaki yang pardu-pardu nanya ya. Urang teh wudhu teh mang-mang. Apa itu mang-mang bahasa Indonesianya? Ragu. Nah,
Maka ayatamida fi dzalika taulat tabibil adli. Dengarkan apa kata dokter. Lamun cak dokter, Pak, penyakit Bapak ini kategorinya ini memang ringan, tapi ini kategorinya. Apa ini obatnya? Dan saya sarankan Bapak nanti pas akan sholat, saya sarankan tayamum. Nah, maka Bapak wajib mengikuti itu. Ulah so tau dah. Naon, syahid maut na oge. Lain syahid mati konyol eta mah. Awas. Ya, ikuti saran dokter gitu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana kalau orang itu jauh dari dokter? Akses ke dokter jauh. Orang tanya dukun ini halus. Terus nanti perjalanan ke dokter wah butuh berhari-hari misalkan. Aya teu kitu banyak. Indonesia kan belum merata pembangunan. Sok anu sakit di daerah Papua ka mana berobatna? Bagian Kalimantan pedalaman ka mana berobatna? Tong baroni kitu di urang we sok. Bandung sakieu-lagana aya keneh Bandung anu teu bisa berobat eta jelema. Daerah kabupaten. Kenapa saya tahunya? Alhamdulillah kan saya dipercaya oleh Allah, gitunya ditakdirkan ceramah ke pelosok-pelosok negeri gitu, terutama Bandung lah. Saya masih menemukan Pak, Bandung padahal mah itu jalan butut, listrik can asup, ka dokter jauh na luar biasa, jalanna ekstrim gelak kelok, seetik belok salah belok seetik ka jurang. Pernah apa saya mengalami jalan seperti itu dalam dakwah. Nah, bagaimana ke orang seperti itu posisinya? Ya kita mah enak, betul ya maka ke dokter deket. Jalan akses, nah oke akses jalan kita keren, bagus. Gitu kan? Enak mah ya halodoc segala kan, gampang aplikasi itu. Ya, nah orang-orang kampung yang ketertinggalan kudu kumaha eta. Nah, bagi orang-orang yang jauh gitu ya dari dokter, wa mahalu dzalika fil hadari amalau kana bi bariyatin la yajidu biha tabiban fa innahu yajuju lahu tayammum. Orang yang jauh dari dokter kategori penyakit ringan ya, penyakit ringan. Tapi dia teh mang-mang. Ya kumahanya lamun wudu sieun beuki parah. Ah gitu kan? Kita mencoba sekarang berimajinasi. Iya orang ceritanya orang pedalaman, penyakit kulit, mau sholat. Lamun maksakeun wudu, sieun tambah parah. Jadi dia mengalih sendiri, bukan oleh keahliannya. Ayeuna urang teh kudu sholat. Maka kumahanya ya. Tah, fa innahu yajuzu lahut tayammumu haitsu donna husulama dzukira. Maka dia boleh tayamum. Karena kalau dia istilah nama naon memaksakan wudu sedangkan hatinya ragu, takut begini meskipun kategori penyakit kulitnya ringan, daripada lieur geus we tayamum. Bisi matak. Tapi catatan, walakin yajibu alaihil i'adatu. Usabab dia mah berspekulasi bukan dari rekomendasi ahli yaitu dokter alias ragu-ragu sieun kitu sieun kieu, maka dia wajib mengulang sholat tersebut kapan? Ketika dia sudah sehat. Nah, karena dia kan berspekulasi sendiri, bukan saran dokter. Kalau orang tayamum disarankan dokter, tekudu dia mengkodo lagi sholatnya nanti. Dan iya maka spekulasi sendiri. Lain cek saran dokter, sieun anu, maka dia mah wajib naon alaihil i'adatu, yaitu mengulang sholatnya. Kapan? Pas dia sudah
sehat. Pertanyaan. Nah, bagaimana atuh lamun anu di rumah sakit? Nah, gitu kan. Nanti saya sampaikan di awal sebagai prolog. Diinfus, diperban ongkoh, digip ongkoh, sirahna dibuntel. Pania labuna teu kagok eta padang sedang ngagoes dia teh fokus jalan asup kana solokan. Geus asup kana solokan katimpa deui ku sapeda. Geus katimpa ku sapeda dari kejauhan ada orang yang bawa gerobak sarua ngalamun. Digusruk deui ka dinya kana solokan geus katimpa ku sapeda, katimpa ku gerobak roda. Wah. Pokona mah ieu mah sial tipe tertinggi mah. Geus jatuh tertimpa tangga katinggang genteng katinggang ku kadu ongkoh. Wah geus ieu mah. Itu bagaimana bersucinya? Nah, kan begitu. Dalam bahasa fikih ada yang dinamakan jabiroh. Apa itu jabiroh? Istilah fikih ya nya. Jabiroh itu adalah sesuatu yang menghalangi datangnya air ke anggota wudhu kita. Contohnya perban, hansaplas, nanti gip, koyo dan lain-lain. Nah, itu kan jadi pengaruh terhadap keabsahan toharoh kita, khususnya tayamum. Bagaimana tukang Adi tayamumnya? Gitu kan orang yang diinfus, yang diperban. Satu, kalau berbicara kita dari wudhu dulu ya, dari wudhu dulu. Wudhunya orang yang diperban, biar runut ya pembahasannya. Pas bagian anu diperbana, cukup dia usap saja dengan air. Ulah dibasehan kena moal cager-cager. Misal, nu diperbante tangan kanan, pas bagian siku. Kapan siku itu termasuk yang wajib dibasuh ketika wudhu kan? Maka ketika kita pas bagian ngumbah tangan, maka yang dibasuh itu yang tidak ada perbannya dulu. Nah, sudah begitu, baru si bagian perbannya cukup diusap dengan air. Sampai rata, ulah lebih kabase, bisi tegaring, kenapa ina lukana imah simbolis sebut nanti atuh formalitas tah. Kita saya ku Indonesia teh biasa kusuna tidak tak usap we gitu. Kalau berbicara wudhu dengan air. Bagaimana kalau tayamum? Kan begitu. Nah ini berbagai versi madhab-madhab kita. Kalau madhab Imam Syafi'i secara singkat dulunya, wudhu normal seperti biasa, tapi pas bagian itunya dia bertayamum. Ribet ya, agak ribet ya mah ya, agak ribet ya mah. Karena kan setiap ulama kan berbeda pendapat ya berdasarkan konteks hadis yang dipahami. Tapi ada pendapat lain kan, tidak hanya Imam Syafi'inya, ketika darurat mah kita boleh pindah mazhab, boleh tuh boleh. Pas bapak tahu apa heula? Kan bukan mazhab Syafi'i kan yang membatalkan wudunya. Kita mau pindah mazhab ke mazhab mana waktu kita tawaf? Hambali kan? Nah, maka waktu saya mengikuti pengajiannya Buya Yahya Al-Bahja, pengajian online, bukan suka online pengajian. Saya mengikuti kan kebetulan pengajian tentang tayamum nih. Saya perhatikan, beliau menyatakan madhab Syafi'i begini, Maliki begini, Hanafi Hambali begini. Beliau mengatakan orang yang sakit itu mempunyai keringanan di dalam toharohnya. Nges tong ambil pusing, tayamum nges. Aina orang kudu ideal, karena kita bermazhab Syafi'i misalkan, kudu ideal siga Imam Syafi'i bisa ngaririweuh diri sorangan. Betul tak? Kan juluna geus sakit ieu mah. Enggak, so kita mah make mazhab nu lain boleh tidak boleh. Mazhab yang mana yang kita pakai?
Itu mazhab Hambali Abu Hanifah. Hambali Abu Hanifah teh ya. Cukup diusap saja tayamum teh. Anu terjangkau oleh tangan kan aya infus, ya kan? Maka pas tayamumna cukup yang terjangkau oleh tangan. Kalau dikit-kit atau nyeri kan bisa lepas, cukup yang terjangkau oleh tangan. Misal diinfus ya. Kita bicara tayamumnya belum bicara media, kita bicara tayamum dulu. Bicara praktek. Set, karena debu kan? Nah, gimana kalau di pesawat? Nah, kita bahas satu-satu. Iya kita bicara praktek nah heula. Set. Wajah kan gitunya. Kapru kendala bisa begini, gini bisa. Anu riwayat lain mengatakan begini juga ada. Ulama yang lain mengatakan begini juga ada. Nu kieu aya, nu kieu aya. Nah, langsung ka dieu. Set, sudah rata. Terus buang pan. Pas bagian tangan anu diinpus, nu terjangkauna we, nu terjangkauna. Ya diinpus ya, nu terjangkauna we lewat gitu. Nu terjangkauna. Nah, diinpusna 2 misalnya ada penyakitna parah 2 diinpusna teh. Aya teh diinpusna 2 aya teh. Aya. Ah, maka terjangkauna we unggul. Gitu praktek nanti yang terjangkaunya saja. Sekarang kita bicara media. Berarti kan debu bicaranya kan gitunya. Bicara debu berarti. Itu debu yang mana Kang Hadi? Nah, di dalam Al-Quran jelas. Yaitu debu yang suci. Awas. Debu yang suci. Pertanyaan kedua. Debuna di bala mana? Kan gitu misalkan. Usum hujan kieu dengan debu hese. Datangnya kabeh barahasya kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i harus tok menggunakan tanah debu yang suci. Namun di rumah sakit tertentu biasanya menyediakan. Biasanya waktu saya lihat tayangan-tayangan rumah sakit review itu kan ada tuh konten-konten rumah sakit yang berjudul cara tayamum bagi yang sakit. Itu ada rumah sakit yang menyediakan debu khusus untuk yang tayamum. Nah, iya mah Allah, misalkan debu nah teh di rumah sakit lagi gitu kan. Ya kudu kumaha kan gitu. Nah, di mazhab Syafi'i ada istilah apa itu? Ada 2 istilah teh. Cuman yang saya ingat adalah istilah li hurmatil waqti. Gitu. Maka dia langsung sholat tanpa wudu atau tayamum terlebih dahulu. Judulna lihurmatil wakti usolli fardhu zuhri lihurmatil wakti fardhu lillahi ta'ala. Ah, langsung wudu nanti langsung sholat. Da ieu mah nanti hayang keukeuh tayamum. Ada mazhab lain. Kalau mazhab Imam Maliki dia boleh tayamum ke media apa saja, yang penting media itu nempel ke bumi. Tembok nempel ke bumi kan. Nanti nempel ke bumi mel meja kan nempel ke bumi ya. Nanti kaca dan lain-lain. Berarti Imam Malik mah tidak nanti menyatakan tidak seorang tayamum di atas pesawat karena tidak nempel ke bumi. Gitu. Ini hebatnya para ulama dahulu nih. Ada lagi pendapat ulama lain Abu Hanifah. Itu mah semua media apapun, rek di luhur kapal ke, rek di mana-mana ke bebas, tuh penting aya media na. Debu itu kan teka tingali. Lang bebas. Da ieu mah judulna ge li istibahati salat. Judulna naon? Li istibahati salat. Darurat atau mencak urang mah. Maka boleh sok kumaha we. Yang penting kok bisa salat. Gitu. Jadi bagi yang sakit mah diperingan seperti itu. Lalu jumlah rakaatnya bagaimana? Nah, gitu kan. Bagi yang sakit parah ibu boleh menjamak sholatnya tanpa kosor. Awas, tanpa kosor. Awas ya, lain jamak kosor. Jadi jamak saja. Kalau gitu, Kang Hadi pekan kemarin bilang, tayamum berlaku hanya untuk 1 kali waktu sholat. Lalu kalau misalkan dia mau menjama sholatnya ke dalam keadaan sakit,
tidak bisa membuat dia nanti harus keadaan lain-lain, itu bagaimana tayamumnya? Apakah cukup 1 kali atau 2 kali? Nah, bagi yang sakit, kategori yang membolehkan dia tayamum, maka dia tayamumnya 2 kali. Contoh, dia mau menjama sholat di waktu dua, berarti jama naon? Jama takdim. Dia tayamum heula, terus sholat lohor dengan niat jama takdim. Selesai salam, dia tayamum lagi. Lalu sholat asar dengan niat jama takdim dengan zuhur. Jadi waktu tadi malam saya lihat-lihat pengajian Buya Yahya, itu Buya Yahya Al-Bahjah. Jadi bagi yang sakit geus tong loba mikir kudu kumaha urang sudah Allah ringankan semuanya. Tuh bisa orang tidak memungkinkan tayamum dan lain-lain karena berbagai macam faktornya kesak dan lain sebagainya. Geus salat dihormatil waktu tidak berdosa kok. Langsung we salat. Gitu kan, ngan lihurmatil waktu mah kudu dikodok gitu, unggul diganti pas hari kita udah sehat. Sedangkan kalau kita tayamum henteu kudu dikodok karena kita ada toharohnya. Kita unggul bedana saeutik. Terus posisi berkaitan dengan kiblat berarti kan. Bagaimana ya posisi sholat? Masih ingat tuh? Orang yang sakit. Sakit parah maksudnya. Nah, telapak kaki menghadap kiblat, dadanya dicondongkan sedikit lamun memungkinkan. Eta ge lamun imkan kan bahasa kita, namun memungkinkan. Maka si telapak kaki ke kiblatkeun ka ditu berarti, terus si badana sedang ngangkat sedikit supaya si dadana sedikit ada non sekurang mah tuh mendekati mustaqbilal kiblat itulah tah. Udah imah hese da geuring ripu pisan geus suku naungkul. Oh cenah teu bisa dah heureun da malum ieu penyakit ge dirawat anu kelas ekonomi. Anu heureun gini anu bawa jejeng batur kumaha ya langsung salat tong loba mikir. Dihormatil waktu we niatna. Kumaha salatna? Salat biasa dengan isyarat gitu. Ngan kulantaran ieu mah lihurmatil waktu wayahna geus sehat engke dikodoan gitu. Jadi entong dipersulit kata Buya Yahya, orang yang sakit itu dipermudah semuanya. Jadi isyarat sholat tidak bisa berdiri lalu duduk itu isyarat dari Allah lewat Rasulnya. Termasuk di bab toharohna. Udah hese atuh uduna ge ganti tayamum. Udah eueuh hese tayamum ge kitu ge kitu geus dihormatil waktu hese teuing. Penting mah kamu sholat. Tah, iya hati-hati Pak. Hati-hati. Banyak orang yang memperlihatkan rasa sayang ke orang tuanya yang sudah sepuh yang dirawat di rumah sakit dengan memberikan fasilitas kesehatan yang luar biasa. Wow, di VIP misalnya. Di VIP nu luar biasa pokoknya mah dirawat obat-obat anu wah good marahang. Tapi mohon maaf, pendampingan ruhani terkadang diabaikan. Awas. Maksudnya kumaha? Kalau misalkan Bapak punya akses atau punya relasi Ustadz petugas rumah sakit, saya sarankan sebagai saran dari Buya Yahya, Bapak hadirkan Ustadz tersebut. Untuk apa? Mengarahkan ke orang tua kita bagaimana caranya sholat ketika dalam keadaan sakit seperti itu. Lamun orang ngajelaskan bisi salah gitu maksudnya mah. Paham ya maksud saya? Jadi datangkan ustadz siapapun itu, ustadznya mah bebas. Biasanya rumah sakit sok aya. Nah, Bapak hadirkan itu biar mengarahkan orang tua Bapak yang sedang dirawat yang sakitnya parah agar orang tua Bapak itu paham bagaimana sholatnya ketika dalam seperti itu. Jadi ulah nepikeun ka orang tua Bapak nu keur dirawatan ninggalkeun sholatna. Leuheung lamun hirup deui dalam artian sehat, lamun langsung maut ka dituna kumaha? Karena tidur tiba-tiba meninggal eueuh nu nalkin kumaha? Itu pentingnya ada bimbingan rohani teh. Kalau di jurusan saya dulu ada namanya jurusan BPI, bimbingan penyuluhan Islam. Ada diantaranya
nanti mata kuliah yang membahas tentang itu. Jadi usahakan dampingi oleh orang yang paham di bidangnya. Cukup ya datang sekali gitu Ustaz nate, kalau pateh datang mohon bantuan sekali weh, diarahkan ke Ustaz. Jadi ibu bapak karena bapak sedang sakit maka toharohnya begini kalau memungkinkan, cara sholatnya begini. Jadi bapak teh regreg, ibu ge tenang hati. Naon sabab meskipun sedang sakit orang tua bapak ibu tetap terjaga ibadahnya. Dan sholat mah wajib. Satungtung eta jelema akalna masih normal alias masih ingat, masih sadar, meskipun dia posisinya berbaring total, dia tetap wajib sholat meskipun dengan isyarat. Kan begitu. Hati-hati ya. Nah, runutkan dari awal. Bagi orang yang sakit terbagi ke dalam 3 kategori ya. Yang pertama, dia boleh tayamum jikalau dia memaksakan wudhu maka hilang nyawanya, maka hilang juga anggota tubuhnya atau hilang manfaat organ tubuhnya. Nah, maka dia boleh tayamum. Yang kedua, jikalau dia boleh tayamum jikalau kalau dia memaksakan wudhu, maka masa penyembuhan sakitnya akan bertambah lama dan sakitnya akan tambah parah sampai mendekati kematian, maka dia boleh tayamum menurut kaul para ulama yang rajih, jumhur ulama berarti. Nah, yang ketiga ini kategori sakit ringan. Kalau kategori sakit ringan, dia tayamumnya berdasarkan saran dokter. Nah, karena penyakit kulit ringan, maka konsultasikan ke dokter yang adil. Dok, saya ini harusnya kalau nanti mau sholat, apakah wudhu atau tayamum? Kalau kata dokter tayamum, maka silahkan tayamum. Kalau kata dokter masih bisa wudhu, maka silahkan berwudhu. Kalau misalnya jauh dari dokter bagaimana? Dia hanya bisa menyangka-nyangka. Udah deh, langsung aja tayamum. Tapi wajib dia mengulang lagi sholatnya nanti ketika sudah sembuh, sudah sehat. Lalu bagaimana cara toharohnya orang yang diperban tadi, yang sedang ada jabiroh dalam badannya? Maka sebagian perbannya cukup diusap saja karena khawatir nanti penyembuhannya makin lama karena basahnya air. Kalau misalnya airnya khawatir malah bikin dia tambah sakit, maka langsung tayamum. Bagian yang diinfusnya cukup diusap yang bisanya saja yang terjangkau. Anu katutupan nama teu kudu dipaksakeun. Ada ieu mah hese cenah tayamumna hese, wudu komo geus. Salat dihormatil waktu, yang penting kamu salat langsung. Posisi kiblat mah hese geus langsung we salat tadi tak keneh. Lamun tidak memungkinkan digusar geser menghadap kiblat mah itu keringanan bagi siapa? Bagi yang sedang sakit. Ayeuna pertanyaanana Bapak Ibu bade moal ngalaman nu kieu. Bade moal ngalaman nu kieu. Ibu bade moal ngalaman posisi model kieu. Bisa memastikan mual mengalami? Bingung kan, mah bisa nggak jawab? Ya betul tidak? Jadi jawabannya teh wallahu alam. Mana teh apalah tuh? Nasib orang gak ada yang tahu. Ngan mudah-mudahan sehat gitunya. Sehat lahir, sehat batin. Terus naon deui pas maut tengah hesekeun batur. Maut na babari. Gitu ngadoa teh. Eta doa saya bacakan tadi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kepadaku fi sakaratil maut, sakarat mautku. Ya Bapak, Kangjeng Nabi lewat hadis-hadisnya kan sebutkan sakaratul maut itu seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Sakaratul maut.
Nah, kita minta ke Allah, ya Allah, Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan kepadaku syakaratul mautku. Banyak kan YouTube, keur ngaji Quran, las mau. Aya kan? Viral aya mah di mana kan kitu. Keur salat pas sujud mau. Eta teh Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut eta teh. Sebut nanti. Kalau di kitab Dakwah Kabar mah ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang mengalami hawin alaina fi syakaratil maut teh malaikat Israilna mencabut nyawanya seperti mencabut rambut tina tepung. Sangat ringan. Nyabut iya ibu nyabut rambut tina tepung. Set. Matak babari maut teh. Ku Israil teh. Set. Keur maca Quran. Set. Maut. Keur salat. Set. Maut. Da gampang nyabutna. Beda jeung nu durhaka. Cek Israil teh nah ieu. Jelema ya siap-siap ku aing ya dieksekusi. Ya, jika Firaun eksekusi Israil mengerikan Pak Firaun. Pak Firaun bagaimana dia terseok-seok di Laut Merah. Garam masuk ke hidung, karena mulut, karena mata. Semua organ tubuhnya dihimpit oleh gelombang yang sangat luar biasa besar. Kamari bahasa tsunami Palu jeung tsunami Aceh 2004. Geus kabayang pan ngerina siga kumaha karek disapu eta teh. Ieu mah pa digencet. Di kitu tah. Bum, kabayang teu. Semua nate material nanti laut masuk kena diri Firaun. Terseok-seok dan dia ngomong, "Ya Musa, sekarang aku beriman kepada Tuhanmu." Ketika terseok-seok, telat cek Allah teu bisa ayeuna mah. Eta maut yang berat eta. Cek Israel teh sia maneh. Di dunia hese salat ku aing ayeuna tah keur sakaratul maut. Ngeri, Pak. Kenapa coba ada orang mati dalam keadaan tersenyum? Hadisnya sahih di kitab Dakwah Kabar. Kenapa? Karena dia termasuk kategori hawin alaina fi syakaratil maut yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril kata Nabi membentangkan sayapnya dan di dalam sayapnya terdapat gambaran-gambaran surga tempat dia tinggal kelak di masa yang akan datang. Itu yang membuat dia tersenyum. Dan ke urang mau katingali. Dakwah Kabar sekarang udah ada apa terjemahnya, tinggal beli aja. Daqaiqul Akhbar, ada tuh keterangan hadis itu. Jadi dia senyum, Pak. Senyum melihat tempat dia nanti pas nanti dia sudah meninggal, senyum. Takar senyum dicabut nyawana. Mun cek Sunda mah dipengparkeun. Apa itu bahasa Indonesia dipengparkeun? Dialihkan perhatiannya. Jadi pas Israil rek nyabut teh diperhatikan teh. Dialihkan. Bete ngomong nanti poho deui. Lah hese Indonesia teh lah kitu tah. Dialihkan perhatiannya. Anu tadinya dia harusnya merasakan hawin alaina fi syakaratil maut, tapi teralihkan karena dia memandang indahnya surga tempat kelak dia tinggal. Jadi dia senyum, cabut nyawana dalam keadaan ringan, hampang, senyumnya masih berbekas. Gitu teh Pak. Kenapa dia ada orang meninggal dalam keadaan senyum teh? Mujahid-mujahid Palestina banyak kan yang meninggal dalam keadaan tersenyum karena Allah perlihatkan surga-surga tempat mereka tinggal kelak di masa akan datang sehingga dia tidak merasakan betapa perihnya sakaratul maut karena seperti mencabut rambut dalam tepung. Makanya senyum maut nate. Aya dinu senyum siga ketakutan, aya geuning panyo siga siun. Eta teh keringat dingin nampak. Pernah teu ningali nu kitu maut? Keringat dingin nampak, pokoknya siga di makasieun we. Itu pun sama kata Nabi, malaikat Jibril datang ke sana dan membentangkan sayap kirinya. Betul di makanan, sayap kirinya. Gambaran neraka. Gus mah dicabut nyawana nyeri, nya ditembongkeun neraka tempat tinggalnya nanti. Wah, double eta mah siksaan. Itu belum bicara alam kubur, Bu. Baru di dunia kene geus ditembongkeun nu tukang maksiat mah.
dicabut nyawa naripu, nyusahkeun batur, geus ditembongkeun gambaran neraka di dunia kene. Asup ka jero kubur, geus moal ditanya nu kitu mah, Pak. Mohon maaf. Kita belok sedikitnya sebelum kesimpulan udah tadi. Ya, pertanyaan munkar nakir teh bagi mereka yang punya amal. Jelema teu boga amal jang naon ditanya. Kapan nu ngajawab teh naon? Ini bukan. Bukan. Nu menjawab urang di alam kubur pertanyaan teh amal bapa dan amal ibu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Surat Yasin. Dikunci mulut makabe. Jadi ngajawab naon? Amal bapa jeung ibu. Ayeuna amal teu boga da pagawean maksiat, maka jeung kudu ditanya. Geus langsung siksa eksekusi. Bener teu? Psikologika we. Orang yang dihisab kan yang punya harta. Betul tidak di akhirat? Orang teu boga hartanya ngahisab naon atuh? Pan eueuh hartana ge teu boga. Gitu kan? Geus ka surga langsung mun jelema miskin yang soleh mah. Ayeuna nya soleh teh nya miskin, nya sombong, nya tara salat, tara ngaji, tara puasa, nya geus dek naon ditanya sagala. Sujal akro came here. Cek malaikat untuk bahasa Inggris gitu. Ya mangsa anjeun eksekusi, habiskan, sikat, geus podaran. Geus moal hirupkeun deui. Gitu. Makanya saya tadi bilang di awal, semoga kita semua panjang umur sampai ke Ramadan teh eta maksudna mah. Dan kita teh rumasanya termasuk saya nu loba ngomong ieu, panglobana dosa saya yakin. Kenapa? Karena orang yang banyak bicara cenderung lebih banyak dosanya. Kenapa? Ya karena ia mungkin tidak bisa menjaga lisannya ketika ngomong, dan malu manusia biasa saya oge. Makanya saya masuk rindu gitu datang Ramadan teh, rindu naon? Lain rindu tajil nah lain. Lain rindu THR lain. Tapi ada momen tertentu kita teh asa nikmat gitu ibadah teh coba. Istighfar enak gitu. Beda Pak, ibadah dalam keadaan perut penuh jeung ibadah dalam keadaan perut kosong beda Pak rasana. Beda. Kehusuannya beda, kenikmatannya beda. Ya. Mudah-mudahan sing panjang umur sadana sing sarehat. Kumaha doana geuning doana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Boleh nggak pas Kang Adi kita baca doa itu dari sekarang? Sekarang kan masih Jumadil akhir. Boleh nggak? Ati ayeuna we ngadon bebas itu ngadoa mah. Oh, supaya Allah ngabulkeun kan dari sekarang doanya. Ibu ada pertanyaan barangkali yang mau ditanyakan? Padang sudah bugar sekarang sehat? Alam, semoga seterusnya sehat Padang ya. Dan jamaah yang lain segala yang sedang sakit semoga lekas sehat. Gitu ya. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kifat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.